Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Taktik pemerasan ini mendapat hinaan dan hinaan dari banyak orang. Sayangnya, itu berhasil, para loyalis mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Qiye. Mereka berseru untuk membuat keputusan pada momen penting ini karena dia adalah perwakilan dari Longevity Valley. Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku akan memenggal kepala mereka dan berkeliaran di sekitar puncak ini, membiarkan keturunan mereka mengetahui akibat dari para pengkhianat, untuk dicerca selama berabad-abad. Kaisar berteriak, fokusnya sekarang adalah pada Li Qiye. Tindakan ini bertujuan tetapi juga cukup efektif. Jika dia tidak menyelamatkan para sandera ini, maka terlepas dari apakah dia seorang bidah atau tidak, orang-orang akan tetap mengutuknya di kemudian hari. Apalagi, tanpa berusaha, para loyalis ini bisa saja menyerah kepada Evergreen. Meski begitu, kebobolan sekarang juga akan menjadi kekalahan bagi Longevity Valley. Kedua pilihan tersebut sangat buruk, membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Semua orang ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Ini terkait dengan kehidupannya sendiri dan kesuksesan Longevity Valley. Sepertinya aku harus menyerah, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Itu benar, dan semuanya juga. Kaisar menunjuk ke arah Fan Miaozhen, dan jika ada orang lain yang berani melawan kami akan membunuh mereka dan semua sandera. Kami tidak bisa menyerah. Yalan meninggikan suaranya pada Li Qiye, takut kalau dia akan menyerah. Kalau begitu aku akan membunuh semua sandera terlebih dahulu, lalu anggota kelompokmu yang lain. Kaisar dengan tegas menegaskan. Li Qiye memandang ke arah Kaisar dan ketidaknyamanannya sambil tertawa, berapa umurmu? Apakah ada masalah dengan otak Anda saat tumbuh dewasa? Untuk menggunakan ancaman sekecil itu tanpa merasa malu, seluruh kerajaanmu pastilah sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Anda, Kaisar menjadi merah lagi dan berteriak, saya akan menghitung sampai 10, jika Anda tidak menyerah, maka saya akan memberi perintah untuk membunuh semua musuh. 1, 2, 3. Kaisar segera menghitung, tidak memberi waktu untuk berpikir. Para loyalis yang teman-temannya menjadi semakin khawatir, hati mereka tergantung pada seutas benang. Tidak perlu menghitung, saya akan memberikan jawaban pada rencana bodohmu sekarang. Li Qiye dengan lembut tangannya dan menyela Kaisar. Matilah semuanya. Dengan pernyataan ini, cahaya hijau memancar seolah-olah ada cabang yang tumbuh dari tubuhnya. Dia dipenuhi dengan energi kehidupan. Dengan suara gemerisik, akar-akar tua muncul entah dari mana dari semua puncak, tidak berbeda dengan batang besi atau ular dan keahlian yang siap memberikan pukulan fatal. Akar-akar ini tajam dan memiliki kecepatan luar biasa, mampu menembus semua armor. Ah! Jeritan muncul. Akar-akar ini langsung menembus tenggorokan para prajurit yang sedang menangkap para sandera. Tangisan menyedihkan mereka memenuhi pegunungan. Tetesan darah menetes ke bawah dan mewarnai daun merah menjadi. Warna-warna kontras menjadi semakin mempesona dan indah. Akarnya bertindak seperti menusuk sate dan menyeret tubuh dari leher hingga ke puncak. Tidak ada yang melihat bagaimana Li Qiye melakukannya tetapi dia berhasil membunuh semua penculikannya. Asal-usul akarnya juga luput dari perhatian mereka. Li Qiye masih berada di singgasananya dan dengan santai berkata, sangat lemah, bertarung melawan musuh pada tingkat ini sungguh membosankan, aku tidak perlu melakukan apapun dan persahabatan akan tetap terjadi. Berusahalah lebih keras sekarang, mainkan kartumu yang sebenarnya, atau kudeta ini hanya lelucon belaka. Kaisar ketakutan dan menunduk ke kakinya sendiri, takut hal yang sama akan terjadi padanya. Memperbaiki semua master dari legiun sekitarnya untuk perlindungan. Li Qiye meletakkan kakinya di atas meja batu dan dengan malas bersandar di singgasananya, jika hanya ini yang bisa dikerahkan kerajaanmu, maka bersiaplah untuk mati. Oh, Kaisar meniup trompet keongnya lagi. Gemuruh, sosok-sosok besar turun dari langit dan menatap di hadapan Kaisar seperti gunung yang tidak bisa dilewati. Itu adalah armor, 3 kali ukuran manusia normal. Jika bukan karena sepasang mata yang bergerak di rongga helm, orang akan mengira mereka adalah manusia besi yang tidak hidup. Simbol Legiun Naga Perak terukir di depan dada mereka, namun armor mereka memiliki cahaya keemasan.
Rupanya status mereka jauh lebih tinggi. Seseorang menghitung total 36 orang. 36 penguasa naga. Kekuatan terkuat dari naga perak. Seorang master sekte menarik napas dalam-dalam. Mereka bisa menangani apapun. Nenek-nenek klan lainnya menjadi khawatir. Inilah kekuatan sebenarnya dari naga perak, hanya 36 patung ini saja yang sebanding dengan legiun lainnya. Mereka sudah ada sejak berdirinya legiun. Masing-masing setidaknya adalah dewa sejati, beberapa juga adalah ascender. Terlebih lagi, armor mereka adalah harta karun yang luar biasa. Upaya gabungan mereka dapat menyapu banyak sekte dan kerajaan di umur panjang. Ini adalah pilar pertahanan abadi, semuanya ada di sini sekarang. Salah satu leluhur terkejut. Sepertinya Everstanding berusaha sekuat tenaga untuk upaya kinerja ini. Gemuruh. Mereka melangkah maju dengan tertib, nampaknya mampu menghancurkan altar. Setiap langkahnya menghentak hati penonton dan merampas napas mereka. Bocah, matilah sekarang. Salah satu penguasa naga menyatakan tanpa emosi dengan suara lama. Apa yang harus dilakukan sekarang? Saya punya terlalu banyak teknik, tidak yakin apa yang harus digunakan untuk membunuh kalian semua. Bagaimanapun, aku orang yang bergaya, aku harus melakukannya dengan benar. Dengan itu, dia mengetuk singgasananya sambil berpikir sebelum memberikan perintah, gadis kecil, buatkan aku sepocit teh yang enak, aku perlu memikirkan metode yang elegan untuk mengubah kekal menjadi abu. Membunuh jutaan orang menuntut hal itu karena ini adalah sebuah seni. Saya harus melakukan yang terbaik untuk menghargainya. Kakak ketiga beradik itu segera menyiapkan api di samping singgasana untuk membuatkan teh untuknya. Orang-orang mengira pria itu gila, berperilaku begitu santai di momen penting ini. Mati, salah satu dari 36 penguasaan tidak tahan dan penggerak maju. Penguasa ini sendiri masih menyebabkan kerusakan pada tanah altar dengan setiap langkah berat karena armor besarnya. Hal ini tidak menghalangi kecepatannya sama sekali, masih cukup lincah meskipun kerangkanya tidak praktis. Brengsek, lebih banyak akar sekeras baja yang menembus tanah dan membentuk dinding tebal, tidak jauh berbeda dengan dinding yang terbuat dari logam dewa. Ledakan, penguasa membawa kekuatan penggerak dunia dan menghancurkan tembok, gagal menimbulkan kerusakan apapun. Dindingnya tampak kuat tetapi ketika terkena benturan, dinding itu menjadi fleksibel seperti karet. Setelah menguasainya masuk jauh-jauh, dia ditembak terbang seperti meteor. Ledakan, diluncurkan. Dia meletakkan kakinya di tanah tetapi masih menempuh jarak yang cukup jauh sebelum berhenti. Penonton masih bingung asal-usul akar yang keluar dari dalam tanah. Mereka kelihatannya sudah cukup tua, beberapa memiliki kulit kayu yang keras berbentuk sisik. Naga, penguasa ini tidak menyerah dan berteriak, hancurkan. Dia mengeluarkan pedang tajam dengan kilau seputih salju sebelum melompat lagi untuk menyerang dinding. Dinding ini tiba-tiba runtuh saat akarnya bergerak seperti naga meninggalkan sarangnya untuk menyerang. Salju menutupi 1000 gunung. Dia berteriak dan melepaskan busur energi yang menyerupai kepingan salju yang tak ada habisnya. Banyak akar yang terpotong tetapi yang keluar malah menjadi akar yang lebih keras dengan kulit kayu yang lebih tebal dari tanah, lebih keras dari logam terkuat. Mereka berhasil menghentikan pedang dengan erusakan minimal, hanya sedikit bekas yang tersisa di kulitnya. Situasi menjadi lebih buruk bagi penguasaan ini karena semakin banyak akar yang tumbuh di sekitarnya. Dia tidak bisa berbuat banyak terhadap banyaknya dana yang datang dari berbagai pihak. Tidak cukup kuat, jika kamu seorang yang abadi, hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk menembusnya. Gadis-gadis itu sudah selesai membuat teh sekarang. Li Qiye menyesap teh dengan aroma yang tersisa sambil memperhatikan penguasa yang sedang berjuang, hati-hati dari belakang, di bawahmu sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah akar yang kuat melingkari kaki penguasa. Dia menjadi tidak bisa bergerak sehingga semakin banyak akar yang menyerangnya, ingin mengganggunya. Mengaktifkan, dia mencoba memotong akarnya tetapi akar itu menjadi tangan raksasa dan sikunya. Selanjutnya, tangan itu mengangkatnya dan mulai menghempaskannya berulang kali ke tanah. Penonton tentu saja terkejut. Ini adalah penguasa naga, pilar kekal. Dia langsung kalah dan Li Qiye belum melakukan apapun sejauh ini. Sudah kubilang hati-hati, terlalu lemah meski sudah sangat tua. Li Qiye terkekeh dan mengejek, pilar-pilar kerajaanmu ini sudah membusuk.
Ekspresi penguasa menjadi jelek saat dia berteriak, binatang kecil, aku akan membunuhmu. Ledakan, akarnya kini mengepal dan meninju wajahnya, helm menyebabkannya roboh. Pria di dalam itu terbatuk-batuk darah. Pergi, penguasa lainnya langsung mengerahkan maju dan bergabung dalam pertempuran. Gemuruh, seluruh altar berguncang karena langkah mereka. Beberapa penonton ikut serta oleh suara gemuruh. Sayangnya, lebih banyak akar yang keluar dari tanah untuk menghentikan penyerbuan. Mereka menari-nari seperti ular gila dan memikat kelompok itu seperti lautan sebelum memulai serangan. Adegan aneh ini membuat semua orang ternganga. Orang-orang tidak tahu bagaimana tanah mempunyai begitu banyak akar. Seolah-olah setiap akar dari pondok alkimia ada di sini untuk membunuh penguasa. Para penguasa mulai melawan arus kayu. Jumlahnya yang tak ada habisnya membuat perlawanan menjadi sia-sia, tidak ada akhir yang terlihat. Kekuatan terkuat dari kekal ini berada dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan saat melawan Li Qiye. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa dalamnya hal ini. Li Qiye minum lebih banyak teh sambil duduk santai di singgasananya, berpura-pura seolah-olah dia berada di atas segalanya. Gadis ketiga itu sekarang jauh lebih santai, menawarinya teh dan buah-buahan, layanan terbaik mereka. Tampaknya mereka tidak perlu khawatir dengan kudeta ini. Hanya Li Qiye saja yang bisa menjaga kekal. Menggabungkan, ketika situasi semakin buruk, ke-30 penguasa itu meraung dan berjuang untuk mencapai tempat yang sama. Berdengung, pelindung dada mereka memancarkan sinar yang cemerlang, murni dan terlalu terang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang menemukan batu asli terukir di pelat depan. Batu-batu ini mengisi mereka dengan energi sejati yang paling murni, mengaktifkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Armor ini memanfaatkan energi yang tajam dan batu asli untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Ledakan, 36 berkas cahaya menjadi lebih besar dengan kekuatan sejuta bintang yang meledak di kedalaman ruang angkasa. Banyak akar yang terbakar kemanapun balok itu lewat, rapuh seperti kering, tidak ada yang bisa menghentikan sinar ini. Tidak butuh waktu lama sebelum lautan akar hancur, meninggalkan pecahan di mana-mana. Tentu saja, banyak juga yang berubah menjadi abu. Ledakan, 36 penguasa akhirnya berhasil keluar. Langkah mereka sekali lagi menimbulkan ketakutan pada penonton setelah menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. 36 penguasa berdiri di hadapan Li Qiye, penuh dengan niat membunuh. Pelat baja mereka sangat mempesona, membuat mereka tampak seperti dewa dari atas. Orang-orang secara tak terkendali merasakan rasa hormat dan takut. Junior, bagaimana kamu ingin mati? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, siap membunuh. Yah, mereka adalah pilar kekal karena suatu alasan. Salah satu leluhurnya, kekuatan makhluk-makhluk ini memang dapat menghancurkan banyak sekte dalam sistem. Ditambah lagi, Everlast juga memiliki lebih banyak kartu as. Tak heran mengapa mereka berani mencoba mengambil alih. Li Qiye melanjutkan dengan postur malasnya, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, membunuhku dengan keterampilan yang sangat sedikit. Saya punya ribuan cara untuk membunuh Anda semua tanpa mengangkat satu jari pun. Baiklah, lihat, bicara tentang membunuhku setelah selamat dari ini. Oleh karena itu, portal baru yang menghubungkan ke dunia berbeda tampaknya terbuka di atasnya. Di dalamnya ada sebuah pohon tua yang tak tertandingi yang telah bertahan dalam waktu ujian. Itu tampak jauh dari dunia ini sehingga orang hanya bisa melihat garis samar. Namun demikian, ia memancarkan sejumlah besar energi kehidupan, meresap ke seluruh pondok alkimia. Semua orang merasa udaranya segar dan tidak bisa menahan nafas. Kelelahan mereka hilang dan digantikan oleh rasa relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu? Seseorang yang berkenan keheranan. Itu pohon dewa dari pemetikan ramuan. Legenda itu benar. Salah satu leluhur bertanya-tanya. Rumor mengatakan bahwa pohon seperti itu ada pada ramuan pemetikan tetapi belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi sekarang, pohon yang muncul di atas Li Qiye ini membuat orang teringat akan kisah tersebut. Berdesir, lebih banyak akar tua muncul dari tanah dan menghalangi 36 penguasa. Hanya omelan ranting yang busuk, tidak bisa mencapai puncaknya, kata satu penguasa naga dengan nada meremehkan. Namun, semua akarnya bersatu membentuk sosok yang sangat besar, para penguasa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Itu sebenarnya sebuah gunung dengan awan melayang di bahunya.
Masih hanya omelan ranting yang busuk. 36 penguasa tidak peduli. Benarkah? Portal di atas Li Qiye terbang dan melayang di belakang raksasa kayu itu. Pohon samar itu menjadi besar dan seolah-olah itu adalah langit dengan dedaunan hijau yang melindungi raksasa ini. Lautan kehidupan yang agung dari pepohonan mengalir dan membuat masing-masing akar menjadi sangat kuat, kembali ke masa ketika ia masih paling kuat. Kulit kayunya berduri menjadi sisik naga, mustahil ditembus. Raksasa kayu ini sepertinya hidup kembali dan memenuhi kekuatan. Hanya satu gelombang saja yang bisa menerbangkan langit dan bumi. Orang-orang tidak lagi melihat penggabungan kayu tetapi makhluk hidup dengan kekuatan yang sangat besar. Ras dewa kayu tidak akan terlihat berbeda dari ini. Perubahan besar ini membuat penonton menarik napas dalam-dalam. Makhluk yang terbuat dari cabang-cabang tua ini telah menjadi dewa. Pohon itu memberikan kehidupan dan kekuatan. Seorang leluhur dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, sungguh luar biasa, mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi sihir. Daun Teteret sendiri melirik ke puncak, lalu portal dan pohon. Dia tahu lebih banyak dibandingkan dengan orang lain sehingga dia mengetahui portal ini merusak. Para penguasa tidak ingin memberi kesempatan pada raksasa ini dan menyerang. Mereka sadar bahwa ia hanya akan tumbuh lebih kuat, dan dalam waktu yang cukup, ia akan menjadi dewa. Ledakan. Dada mereka kembali memancarkan sinarnya membentuk pilar cahaya dengan kekuatan penghancur dunia. Ia menembak ke arah raksasa kayu itu, ingin menghancurkannya sekaligus. Namun, raksasa itu membalik tangannya dan sebuah perisai kayu muncul. Itu mendarat di depan dan bertindak sebagai tembok besar yang membentang di seluruh area, tidak ada yang bisa melampaui ketinggiannya. Ledakan. Pilar cahaya dengan ganas menyerang perisai itu. Beberapa lapisan terbakar. Sayangnya, itu terlalu tebal. Jumlah waktu yang tidak masuk akal akan dibutuhkan untuk penetrasi penuh. Suara membaik. Raksasa itu tidak mau dan membanting tangan yang lain ke arah 36 seolah-olah penguasa olah itu adalah palu. Aduh, para penguasa tidak berusaha menghalanginya dan malah terbang. Tangan kayu berbentuk palu mengguncang Duna. Banyak penguasaan yang gemetar karena gelombang kejut. Karena terbentuknya mereka, pilar cahaya gabungan mereka langsung menghilang. Raksasa itu mengambil keuntungan dari hal ini dan menggunakan perisainya untuk menyapu area tersebut, menghancurkan semua awan dan angin. Ledakan. Tidak ada tempat untuk lari sekarang sehingga para penguasa mengaum dan menggunakan serangan terbaik mereka. Yang satu mengeluarkan pagoda besar, yang lain mengeluarkan pedang, dan beberapa lagi mengandalkan armor mereka. Kayu yang terkelupas beterbangan kemana-mana. Perisainya mengalami kerusakan tetapi ukurannya terlalu besar sehingga tidak berarti apa-apa. Terlebih lagi, pohon tua itu masih menyuplai kekuatan hidup. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat yang rusak itu tumbuh kembali menjadi sempurna. Akibatnya, penguasa tidak dapat menghancurkan perisai tersebut. Raksasa itu menambahkan palunya ke dalam adonan. Perisai dan palu membuat penguasa berada pada posisi yang sulit dan harus mundur terus-menerus. Penonton tidak bisa berkata-kata. Para penguasa ini berusaha keras untuk menguasai tenaga dan tetap tidak bisa mengalahkan raksasa kayu ini. Mereka terlihat sangat compang-camping dan berdebar-debar saat ini sambil merasa marah dan tidak berdaya. Makhluk-makhluk ini telah menyapu sistem sebelumnya, benar-benar tidak dapat diubah. Hari ini, seorang raksasa benar-benar menundukkan mereka, membuatnya tampak seperti pertarungan yang tidak adil. Ini terlalu berlebihan. Ledakan. Raksasa itu menggunakan perisainya dengan ganas, menciptakan badai setelahnya. Para penguasa diterbangkan sambil muntah darah. Sangat lemah. Li Qiye mengejek lagi sambil minum teh dan menikmati pijatan dari Fan Miaozhen seperti seorang kaisar. Dia tampak riang sekaligus tirani. Inikah pilar kerajaanmu? Ayo sekarang, lakukan yang terbaik atau kamu tidak akan punya kesempatan dalam waktu dekat. Dapatkan Eternals datang sebagai bala bantuan, jangan menipumu. Dia melanjutkan. Kata-kata yang mendominasi dan menghina membuatnya tampak seperti dia tidak takut pada siapapun di Myriad Lineage. Hal ini tentu berdampak pada penonton hingga membuat mereka menahan nafas. Biasanya, seorang junior yang melontarkan komentar seperti ini akan sangat menyebalkan, apalagi jika mereka memiliki sikap seperti Li Qiye. Sayangnya, tidak ada yang mengira tidak masuk akal atau arogan. Sikapnya sepertinya tepat mengingat keadaan saat ini. Ledakan. Raksasa itu membanting palu dan perisainya secara bersamaan,
tampak seperti seorang gladiator yang ganas, siap menjadi pembohong kapan saja. Ini mengarahkan palu pada penguasa. Ia tidak berbicara tetapi postur ini menceritakan kisah tersebut, penghinaan total terhadap musuh-musuhnya. Pertunjukan ini membuat marah para penguasa karena mereka jarang mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Apalagi berasal dari boneka tak hidup yang terbuat dari dahan. Dada mereka hampir meledak karena marah, darah bergolak dan hampir mencapai tenggorokan. Formasi, penggabungan naga perak. Para penguasa berteriak dan mengangkat senjata mereka. Vitalitas dan energi sejati mereka melonjak seperti badai, menyerang area tersebut. Ledakan. Di bawah komando mereka, semua anggota Silver Dragon melepaskan energi mereka yang sebenarnya sambil juga mengarahkan senjata mereka ke langit. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan mereka berkumpul. Dalam sekejap mata, formasi muncul di bawah kaki dan kepala mereka. Formasi-formasi ini kemudian langsung bergabung bersama sementara para anggota mengelilingi para penguasa. Armor para anggota kemudian berubah menjadi komponen kecil. Memperbaiki. Bagian-bagian ini disatukan dengan armor 36 penguasa di tengahnya. Akhirnya muncullah makhluk besar yang terbuat dari logam, tidak lebih kecil dari raksasa kayu itu. Faktanya, itu satu kepala lebih tinggi. Awan turun di dekat pinggangnya. Lambungnya seputih salju dengan kilau keemasan. Rupanya terbuat dari perak dengan sentuhan emas. Yang lebih mengejutkan lagi, gambar naga perak sedang melingkarinya, hampir mengambil bentuk fisik. Mentah. Logam itu meraung, hampir terdengar seperti naga. Karapas naga perak. Bahkan seorang Ascender berteriak keheranan. Langkah terakhir mereka, nenek moyang lainnya tersentak. Tidak, itu lebih menarik. Li Qiye terkekeh, jadi, penguasa zaman itu telah mencapai dunia ini juga, meninggalkan seni tertinggi ini. Tidak ada yang benar-benar memahami komentarnya, bahkan nenek moyang yang kekal pun tidak. Baju besi ini adalah jurus pamungkas Legiun. Rumor mengatakan bahwa pencipta Everstanding telah menemukan sebuah koper kuno yang penuh dengan manual. Dari situ, dia menemukan metode rahasia untuk membuat armor untuk anggota Silver Dragon. Bila diperlukan, potongan-potongan baju besi ini dapat digabungkan menjadi satu. Mereka hanyalah bagian dari makhluk raksasa ini. Tentu saja, bahkan pencipta abadi pun tidak mengetahui bahwa ini adalah seni dari zaman yang hilang di dunia 9 dan 10. Dia hanya tahu sedikit tentang seni ini. Meski begitu, logam yang dibuat darinya masih cukup kuat. Membunuh. Makhluk itu langsung diserang. Langkah pertama menghancurkan pencapaian. Raksasa kayu itu juga meraung kembali dan memaksa maju untuk menghadapinya secara langsung. Korban sebenarnya di sini adalah ruang di sekitar mereka. Semuanya hancur dan dunia menjadi tidak stabil. Orang-orang mulai pusing dan mual. Logam tersebut merusak perisainya, mengakibatkan benturan keras yang dapat merusak gendang telinga. Retakan. Garis retak yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai kayu sebelum runtuh sepenuhnya. Kapasitas ini jelas lebih kuat dari 36 penguasa sebelumnya. Bam! Raksasa kayu itu membalas dengan pukulan palu tetapi makhluk logam itu tidak berusaha menghindar sehingga punggungnya terkena pukulan. Ia memprioritaskan serangan, meninju dada raksasa kayu itu dengan kedua tangannya. Pukulan ganda ini bisa mencakup seluruh dunia. Pukulannya gagal karena raksasa kayu itu telah menciptakan perisai kayu lainnya. Perisai ini juga berhasil ditembus tetapi telah memenuhi tujuannya. Pohon yang memberdayakan raksasa itu memungkinkannya menciptakan kembali perisai lain dalam waktu singkat. Gemuruh. Kedua raksasa itu tidak menahan diri. Pertarungan mereka menyebabkan dunia menjadi gelap dengan serpihan dan mengomel beterbangan di mana-mana. Karapas memiliki keuntungan besar karena lambungnya yang kokoh. Ia menghancurkan perisainya beberapa kali dan bahkan menabrak dada raksasa kayu itu satu kali. Sayangnya, itu masih sia-sia. Perisai baru dapat dengan mudah dibentuk dan peti yang rusak dapat ditutup kembali. Raksasa kayu itu tidak bisa dibunuh selama pohon itu memberinya kekuatan kehidupan. Hal ini membuat takut para pendukung Evergreen. Hanya Li Qiye saja sudah cukup untuk menekan Silver Dragon Legion. Perlu diingat bahwa belum ada leluhur dari Longevity Valley yang muncul. Faktanya, agar lebih akurat, Li Qiye tidak melakukan apapun sama sekali. Jika dia berubah secara pribadi, bukankah dia akan mendominasi pertempuran ini sepenuhnya? Oleh karena itu,
mereka merasa menyesal karena memilih pihak yang terlalu dini. Upaya kudeta di Evrabat ini tampaknya tidak terlalu menguntungkan. Mereka berpikir bahwa Kekal akan cukup kuat untuk mengalahkan lembah tersebut, namun saudara pertama yang jahat ini membuktikan sebaliknya. Perwakilan dari sistem lain mengawasi dengan tenang. Pria dari pengadilan gila ini sangat mengerikan. Dia memiliki banyak teknik yang aneh dan menyusahkan. Mereka juga kecewa karena Li Qiye tidak berbuat apa-apa. Hal ini membuat mereka tidak dapat mengukur kekuatan sebenarnya. Hal yang paling menakutkan dari sistem ini adalah ketidakmampuan mereka memahami musuhnya. Tekad dari atas ke bawah, mencoba melakukan kudeta dengan kekuatan yang sangat kecil dan jelas-jelas kurang hati-hati. Hanya sekelompok semut yang mencoba mengguncang pohon, atau fondasi keseluruhan sistem. Li Qiye memperhatikan dan berkomentar saat kedua raksasa itu bertarung. Dia sekarang menyandarkan kepalanya di pangkuan Yalan sementara Miao Zhen mengupas sejenis anggur yang menyerupai permata untuk memberi makan. Sementara itu, Xiao Yao fokus menyeduh teh dan membuat makanan penutup. Penguasa alam semesta yang bejat, apalagi yang bisa ditanyakan seseorang dalam hidup. Penonton tidak bisa berkata-kata untuk menggambarkan emosinya, terutama anak-anak muda yang naksir para gadis. Inilah tiga wanita lembah panjang umur, begitu banyak yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mereka. Tapi sekarang, ketiganya sedang menunggu Li Qiye, sesuatu yang hanya ada dalam fantasi. Tidak ada yang berani membalas. Ada kepercayaan umum bahwa lembah panjang umur telah menurun dan menjadi lebih lemah dibandingkan Kekal. Sekarang, murid pertama yang jahat ini melakukan apapun yang dia inginkan dengan Legiun Naga Perak. Gemuruh. Kedua raksasa itu terus mempengaruhi langit, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Raksasa kayu itu patah di banyak tempat tetapi kekuatan hidupnya masih kuat. Semakin lama pertarungannya, semakin sengit jadinya. Di sisi lain, logam yang berada di atas angin menunjukkan kelelahan dalam energi sejati. Bagaimanapun, Karapas terdiri dari vitalitas para prajurit. Batu asli yang terukir di armor mereka menyalurkan energinya. Setelah beberapa saat, mereka akan menjadi terkuras tidak seperti raksasa kayu yang berada di bawah perlindungan pohon dewa. Mengaktifkan, Legiun Naga Perak harus berusaha keras. Raungan mereka meliputi seluruh pegunungan. Kembali ke puncak Istana Abadi, sebuah platform besar muncul. Dalam sekejap mata, cahaya tak terbatas terkumpul, bahkan lebih terang dari bintang di atas. Itu menyerupai berlian paling bersinar di dunia, mencapai seluruh sistem umur panjang. Ia memacu denyut nadi ke seluruh dunia, mulai dari Everstanding hingga Alchemy Hat, dan mendarat di Karapas logam. Sebuah portal kecil muncul di belakang Karapas dengan pusaran di dalamnya. Ia menerima arus yang berdenyut. Semuanya meledak dengan kekuatan yang menggema di seluruh dunia. Lingkaran, cahaya yang megah mulai berdenyut, memulai perubahan 3000 dunia. Singkatnya, makhluk logam ini menjadi 10 kali lebih kuat. Apa itu? Penonton menoleh ke arah Abadi, sumber denyut nadinya. Platform terang di puncak itu terlalu jauh untuk dilihat. Dewa sejati perlu menggunakan pemandangan surgawi mereka dan melihat sebuah altar yang diukir dengan banyak batu asli. Ukurannya sangat besar dan tampak seperti pot dengan batu asli setingkat dewa sejati ke atas, beberapa bahkan berada di level Ascender dan Abadi. Energi dari mereka berkumpul di satu titik sebelum formasi memadatkannya menjadi arus yang berdenyut. Denyut nadi ini menyebar ke seluruh dunia untuk mencapai Karapas, memberdayakannya dengan sumber baru. Luar biasa, ekspresi salah satu leluhur klan berubah, selama Legiun Naga Perak masih dalam sistem umur panjang, denyut nadi ini akan dapat mengisi bahan bakarnya tanpa henti, tidak heran mengapa Legiun ini begitu kuat. Kekayaan dan sumber daya seperti itu, jauh lebih kaya daripada banyak sekte lainnya. Dewa sejati memintanya setelah melihat altar yang mewah. Kekal memang makmur setelah beberapa generasi menjual barang-barang meyakinkan. Katak, Karapasnya meraung dan menjadi riuh pikuk saat ia merobek tangan raksasa kayu itu. Bam, bam, bam. Peningkatan kekuatan dalam keadaan mengamuk ini membuat raksasa kayu itu sebentar. Meskipun regenerasinya luar biasa, tingkat kehancurannya bahkan lebih besar. Beberapa bagian terus-menerus dihancurkan sebelum dapat bersatu kembali. Akhirnya, para Karapa meraih kemenangannya dan menghabisi raksasa kayu itu, sebuah tontonan yang luar biasa. Ruang di belakang raksasa itu juga runtuh. Pohon itu menghilang seolah-olah hanya ilusi.
Sial, ganas sekali. Para pendukung Evergreen berteriak, akhirnya merasa lega dengan perkembangan ini. Memang kuat, itu sebabnya mereka bisa mengalahkan begitu banyak sekte lainnya. Bahkan faksi loyalis pun harus mengakuinya. Brad, bersiaplah ke sini dan terima kematianmu. Karapas yang angkuh itu memandang ke arah Li Qiye seolah-olah dia adalah seekor semut. Semua mata tertuju pada Li Qiye untuk melihat bagaimana dia akan menjawab sinyal itu. Faktanya, Everlast terasa jauh lebih baik. Mereka akhirnya mengembalikannya ke level yang sama. Apakah dia punya yang lain? Para loyalis menjadi khawatir karena Karapas ini terlalu kuat dalam kondisi mengamuk ini. Kekal tidak dapat diduga. Ini hanya pemanasan, perlawanan sia-sia dan bunuh diri. Seorang ahli di pihak Everrating mencibir. Komentarnya adalah untuk menyemangati dirinya sendiri sambil menyemangati Everlast. Bagaimanapun, mereka telah memilih kekal dan tidak ada jalan kembali. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk kemenangannya. Jika tidak, nasib mereka akan sangat suram di masa depan. Jika kalah, Evergreen tidak hanya akan hancur, pengkhianat seperti mereka juga tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh, sangat sombong sekarang. Li Qiye tidak peduli sama sekali, seperti seorang gelandangan berpenampilan malang yang akhirnya mendapatkan sejumlah uang, ingin pamer di hadapan semua orang. Selamat, saya yakin putaran itu tidak mudah bagi kerajaan Anda. Itu akan menjadi topik yang bagus untuk dibanggakan. Karapasnya perlahan turun sebelum akhirnya mendarat di altar. Ia berdiri di sana dengan ekspresi muram, atau setidaknya ia mengeluarkan aura itu dari wajah metaliknya yang tanpa emosi. Belum terlambat untuk menyerah sekarang atau Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang penguasa naga berbicara dari dalam Karapas, hari ini, Everlast tidak hanya akan membunuhmu tetapi juga menginjak-injak lembah panjang umur. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan niatnya. Pada mulanya ada pembenaran untuk membasmi golongan sesat. Hal ini tidak terjadi lagi. Berani sekali, akhirnya mengungkapkan niatmu yang sebenarnya. Li Qiye menggenggam tangan dan berkata, keluar dan mati. Karapasnya berulang. Li Qiye tersenyum mendengar tantangan itu dan berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan lain, aku terdorong ke tepi jurang. Benar, tanggal ini besok adalah peringatan kematianmu. Kata Karapa. Li Qiye tidak peduli sama sekali dan tersenyum pada Fan Miaozhen, gadis kecil, katakan padaku, beritahu berapa banyak gerakan yang perlu aku lakukan untuk menjatuhkannya. Miaozhen berkedip dan memutar sambil bercanda, maafkan prediksi saya yang berani, tetapi mengingat kemampuan Anda yang tak terpecahkan, saya yakin itu akan terjadi sekitar 10 gerakan. Ekspresi Karapas menjadi hitam. Tentu saja, perpaduan ini sudah kuat selain diberdayakan oleh aliran arus abadi. Jadi sekarang, prediksi 10 gerakannya benar-benar menghina. 10 gerakan. Li Qiye tertawa. Apakah aku salah? Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu bisa mengalahkannya dalam 5 langkah? Jangan membuatku takut sekarang. Miaozhen mengangkat kening sambil meletakkan tangannya di dada montoknya, menyalakannya cukup mengejutkan. Penampilannya ini cukup polos, imut, dan mempesona. Semua pria tidak akan bisa menahan diri dari keinginan untuk melindunginya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, 5 gerakan. Anda terlalu menganggap tinggi boneka yang terbuat dari besi tua itu. Itu bukan yang abadi, tidak bisa mencapai puncak sama sekali. Kami hanya membutuhkan 1 langkah dengan bantuan kekuatan sistem kami. 1 gerakan, belum lagi yang lain, bahkan gadis ketiga itu tersentak mendengar ini dengan mata terbelalak. Miaozhen tahu bahwa Li Qiye tidak dapat diduga, namun pernyataan ini tetap saja tidak dapat dipercaya, mencukupinya cukup tinggi. 1 gerakan, para pendengar juga tidak percaya. Hanya 1 langkah untuk menjatuhkan Karapas naga perak dalam kondisi saat ini. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh melebihi kekal yang normal. Bahkan kaisar sejati tingkat rendah pun tidak dapat melakukannya. Daun Teteret sedikit mengedipkan matanya juga. Hanya 1 gerakan, itu tidak mungkin. Seorang kaisar sejati akan membutuhkan 6 istana atau lebih untuk melakukannya. Perwakilan lain tidak mempercayai Li Qiye, berpikir bahwa dia terlalu optimis. Kamu pikir kamu adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan atau semacamnya. Seorang pakar dari Everrating tetap skeptis. Karapas itu saat ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan leluhur dari faksi loyalis merasa kemungkinan itu terlalu kecil.
Karapasnya benar-benar gemetar karena marah setelah mendengar penghinaan terhadap pasukan mereka. Junior, jika kamu bisa menjatuhkan kami dengan satu gerakan, aku akan pergi sekarang dan tidak pernah mengambil langkah lain dari Evrabat. Teriak seorang penguasa naga. Betapa naifnya, mengira kamu bisa keluar dari sana. Sayangnya, kalian semua pasti akan dimakamkan di sini. Li Qiye mendengus. Keluarlah, kami akan meremukkan tulangmu. Sang penguasa membalas. Baiklah, jika kamu terburu-buru mengunjungi neraka, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Li Qiye membutuhkan waktu untuk berdiri dan sepertinya dia tidak akan menyerang sama sekali. Hah, kenapa tidak ada yang percaya padaku? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Li Qiye mengendurkan dan meratap. Dia menuruni tangga dan membuka istana takdirnya. Pohon primordial muncul dengan energi primordialnya yang menyelamatkan seluruh dunia. Ada satu buah yang menyerupai buah pinus di atasnya, buah Dao pertama. Apa-apaan itu? Tidak ada yang tahu apa itu karena sistem tiga dewa terdiri dari energi sejati. Sementara itu, Li Qiye telah menciptakan sistem budidaya yang benar-benar baru. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda semua sifat tak terpecahkan dan kekuatan sebenarnya dari sistem umur panjang. Dia menyatakan, setelah meninggalkan tahta, dia menuju altar. Buah daunnya sedikit bergetar dan seluruh dao di dunia beresonansi dengannya. Samar-samar terdengar suara dering dari bel angin. Buah dao telah mencakup dao dan bahkan fondasi dao umur panjang. Pemahaman dao ini adalah hal paling ajaib tentang buah dao. Menanam benih saja sudah bisa menjadi sumber dao. Dia memasuki altar, menyebabkan seluruh tempat menjadi terang. Pegunungan berikutnya yang menyala, lalu seluruh wilayah di umur panjang. Tidak peduli seberapa murni dan rumitnya Grand Dao yang membentuk umur panjang. Mereka berubah menjadi benih buah Dao, jauh lebih sederhana dari hukum Dao. Dari kerumitan hingga kemudahan, buah Dao memancarkan sinar cahaya ke Li Qiye. Kedalaman Grand Dao yang tak ada habisnya mulai terbentuk di dalam diri Li Qiye, memungkinkan dia untuk memahami keseluruhan sistem. Apakah dia mengendalikan kekuatan sistem kita? Orang-orang belum mengetahui tujuan yang jelas. Ledakan. Dia langsung menguasai semua rune di umur panjang. Dadanya menjadi gemerlap seolah-olah kitab suci abadi sedang dibuka. Terlalu banyak simbol dan rune untuk dihitung. Apakah itu kitab suci umur panjang? Salah satu leluhurnya tiba. Alchemy Immortal mengandalkan kitab suci ini untuk menciptakan sistem. Mereka yang dapat memahami misteri kitab suci akan mampu memahami semua warisan dan manfaat hukum dari sistem tersebut. Cahaya yang datang dari Li Qiye berbeda dari cahaya lainnya. Itu milik waktu dan berbagai zaman, dari masa lalu hingga masa kini, dari masa kini hingga masa depan. Kedekatan sementara ini berkumpul di sekeliling. Diri fisiknya kini berubah menjadi waktu. Kekuatan, vitalitas, dan Grand Dao-nya dari masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya menyatu pada saat ini. Orang-orang bergidik karena bentuk baru ini telah melampaui segalanya. Hanya lambaian tangan saja sudah bisa melambangkan dewa dan kaisar. Fisik umur panjang. Daun Teteret menjadi terkejut. Gadis ketiga itu menatap keheranan setelah mendengar nama ini. Panjang. Fisik panjang umur. Rahang leluhur lainnya terjatuh ke tanah. Benarkah? Perwakilan lainnya meminta konfirmasi. Pasti begitu. Daun Teteret menatap ke arah Li Qiye dan menyadari sesuatu, tapi ini aneh, mungkin itu adalah penguasaan sumber Dao, bukan murni longevity fisik. Dia adalah orang yang paling berpengetahuan di sini tetapi tidak bisa menentukan rincian pastinya. Dia merasa bahwa ini mirip dengan fisik panjang umur tetapi bisa juga dia yang mengendalikan sumber Dao umur panjang. Fisik apa ini? Seorang junior bertanya kepada leluhurnya. Ini adalah hukum manfaat utama sistem kami yang diturunkan dari nenek moyang. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa hanya dialah yang telah merangkul hingga mencapai kesempurnaan. Siapapun yang mencoba hanya berhasil mencapai permukaan yang telanjang. Seni ini bisa dianggap tidak terpecahkan. Nenek-neneknya menjawab dengan ekspresi serius. Karapas naga perak melihat keadaan Li Qiye saat ini dan dengan takut mundur satu langkah. Oh, ini disebut fisik panjang umur. Sedikit kebetulan, Li Qiye tersenyum. Keadaan khusus ini bernama longevity fisik, namun tidak ada ketentuan dengan eternal fisik dari 12 immortal fisik. Ini adalah seni yang belum pernah ada sebelumnya yang diciptakan oleh Alchemy Immortal, yang juga merupakan seni terkuatnya.
Itu mengumpulkan kekuatan berbagai bentuk temporal pengguna, meningkatkan orang tersebut ke kondisi terkuatnya. Belum ada seorang pun yang berhasil melakukannya sebelumnya, sampai sekarang. Faktanya, dia juga tidak melatihnya. Namun, buah dao miliknya mampu mengungkap misteri sistem ini, termasuk fisik panjang umur dari kitab panjang umur. Dengan kata lain, dia tidak perlu mengolah apapun dan dapat menggunakan fisik panjang umur yang berasal dari fondasi Dao sistem melalui buah Dao miliknya. Itu mirip dengan mengenakan baju besi yang sudah ada sebelumnya. Kemunculan fisik panjang umur pada Li Qiye membuat banyak leluhur gemetar ketakutan karena tak seorang pun dalam sistem ini mampu melakukannya selain nenek moyang mereka. Para penguasa di dalam Karapas juga terkejut dengan perkembangan tak terduga ini. Perlu diingat bahwa sistem telah menghasilkan banyak kaisar sejati setelahnya, sama dengan kekal. Tetapi bahkan para kaisar ini pun gagal melakukannya, apalagi murid-murid lainnya. Fisik panjang umur ini lumayan, tapi masih ada yang lebih baik dibandingkan dengan fisik abadi kita. Li Qiye mendengus dan berkata, semua orang setuju, hanya dengan mengolah fisik ini saja sudah cukup menantang surga, namun Li Qiye masih mengabaikannya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa dia sedang berbicara tentang fisik abadi dari 9 dunia. Datang, Li Qiye menunjuk ke arah Karapasnya. Bunuh dia. Karapasnya tidak punya pilihan lain dan mulai bersinar lebih terang. Arus yang berputar menjadi padat hingga batasnya. Ledakan. Lebih banyak lingkaran cahaya yang terpancar darinya untuk perlindungan. Ia melepaskan pukulannya dengan kekuatan yang kuat. Langit dan Dao hancur di hadapan kekuatan ini. Pondok alkimia menjadi gelap sementara para penonton menjadi sangat ketakutan. Bam! Semua orang merasa seolah-olah pukulan ini mendarat di mereka. Ada pula yang tertiup angin sambil muntah darah. Ketika mereka sudah tenang, mereka melihat pukulan mematikan ini dihentikan dengan telapak tangan Li Qiye seolah-olah itu adalah hal yang sepele. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari sistem umur panjang sekarang. Li Qiye berputar dan terdengar suara retakan. Tangan raksasa Karapas itu pecah. Ledakan. Dia kemudian melepaskan pukulan lain langsung ke dada raksasa itu dan menembusnya sepenuhnya, memaksanya terjatuh ke tanah. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Dia melancarkan rentetan pukulan pada raksasa yang jatuh itu. Apalagi cangkangnya yang keras pun tidak ada tandingannya. Adegan ini membuat penonton menyukainya. Semua orang merasakan kepala mereka tanpa pikiran. Raksasa itu dicabik-cabik dengan paksa. 36 penguasa dan anggota naga perak ingin lari tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan saat berada di dalam. Daging mereka diratakan dengan mendorong cangkang logam, mengubahnya menjadi daging cincang di dalamnya. Naga perak yang kuat telah hilang begitu saja, dihancurkan oleh makhluk seperti dewa ini. Mustahil untuk menolaknya karena kekuatan fisik ini berasal dari sistem. Satu kerajaan saja tidak bisa menandinginya. Ledakan. Tidak ada satupun anggota yang masih hidup di Legiun, termasuk 36 penguasa. Dunia menjadi sunyi meski mulut terbual lebar. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa dia hanya melebih-lebihkan untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia tidak hanya menjatuhkannya dengan satu pukulan, dia juga menggunakan tangan kosongnya untuk merobeknya dan menghancurkan anggotanya hingga menjadi pasta daging. Adegan ini mungkin merupakan hal paling brutal yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. Hal ini akan meninggalkan kerusakan psikologis yang bertahan lama. Apalagi Unteteret memiliki ekspresi yang tegas. Li Qiye sungguh tak terduga dan kejam. Begitu dia mulai, dia tidak akan memberikan kesempatan bagi musuhnya untuk lari. Bau darah menyerang ujung hidung. Penonton yang lebih pemalu merasakan kaki mereka gemetar, beberapa bahkan mengotori celananya. Sudah berakhir. Para pendukung Evergreen menjadi pucat. Beberapa orang terjatuh ke tanah seolah-olah mereka bisa melihat sekte mereka sendiri dihancurkan oleh Li Qiye. Nenek moyang bernasib jauh lebih baik dalam menjaga penampilan, namun hati mereka diliputi rasa takut dan cemas. Saudara perempuan ketiga itu juga terkejut karena pria ini ganas. Keganasan ini berubah menjadi karisma dan pesona, membuat para gadis jatuh cinta padanya. Sangat lemah, Li Qiye berdiri, diam acuh tak acuh seperti menghancurkan seekor semut. Berdengung, dia mengangkat tangannya dan mulai menyerap arus yang berdenyut dari abadi.
Tangannya melepaskan kekuatan penyerap terkuat saat memperkuat kekuatan altar yang jauh. Nenek moyang di sana tidak dapat memutus saluran ini karena Li Qiye telah mengambil kendali penuh. Meletus. Akhirnya semua arus diambil. Batu-batu asli kehilangan energinya dan berubah menjadi sampah, hancur menjadi butiran debu. Selanjutnya, dia merentangkan telapak tangannya dan melepaskan semua kekuatan yang baru saja dia konsumsi sejauh ini dari arus yang berdenyut. Sinar tebal menembus dunia. Semua orang di sistem dapat melihatnya langsung menuju kerajaan abadi dalam bentuk pelangi. Kerajaan gemetar, satu puncak dan paviliun dewa jatuhan satu demi satu dalam radius 1000 mil. Istana kekuasaan berada dalam kekacauan. Dentang, gong peringatan berbunyi. Penghalang pertahanan segera muncul untuk menghentikan pancaran sinar tersebut. Sinar itu menembus lapisan demi lapisan. Harus dikatakan bahwa hambatan ini cukup kuat. Sayangnya, pancaran sinar tersebut merupakan akumulasi kekuatan selama beberapa generasi menggunakan altar yang terbuat dari banyak batu asli. Nenek moyang mereka pernah menghitung bahwa arus yang berdenyut dapat memperkuat kapasitasnya selama 1 abad pertarungan berturut-turut. Sayangnya, Li Qiye telah salah dalam menghadapi situasi melawan mereka, menggunakan tombak mereka lagi untuk menyerang perisai mereka. Mereka menderita kerugian besar, tidak pernah menyangka alat yang mereka gunakan akan kembali melawan mereka. Ini benar-benar mimpi buruk. Ledakan. Penghalang terakhir akhirnya runtuh dan sinarnya terus terbang ke depan, menyerang wilayah utama istana. Banyak bangunan meledak. Ledakan. Satu lagi istana dewa yang melayang di langit menjadi abu karena pancaran sinar matahari. Pertahanan kuat mereka terbukti sia-sia saat ini. Setelah menembus istana ini, ia menembus puncak lainnya dan menuju sekelompok kuil terapung di langit. Kuil-kuil ini diselimuti kabut, seolah-olah merupakan rumah para dewa dengan prestise yang tidak perlu dibahas lagi. Semua penonton akan merasakan rasa hormat. Ia memiliki penghalang pertahanannya sendiri yang tampaknya menghentikan pancaran sinar tersebut. Sia-sia saja, sinar itu terus berlanjut tanpa gagal. Kerutan bergema di seluruh sistem. Hanya satu suara saja sudah cukup untuk menakuti 1 miliar makhluk hidup. Bahkan bintang-bintang di atas pun bergetar seolah-olah meremehkan ini bisa membuat mereka terjatuh. Ledakan. Sebuah dinding dewa turun tepat di depan pancaran sinar itu. Berdengung. Sinar itu terus menembaki dinding ini. Percikan mulai beterbangan tetapi kali ini akhirnya terhenti. Akhirnya, Li Qiye menghabiskan kekuatan yang diserapnya tetapi tembok itu tetap berdiri. Orang-orang menghela nafas lega, terutama para penghuni Evergreen. Bencana yang tiba-tiba ini membuat mereka takut. Sementara itu, pondok alkimia masih sepi. Apa yang dilakukan Li Qiye sangat mendominasi melebihi kata-kata. Keluarlah sekarang, tunjukkan padaku beberapa kemampuan nyata atau itu hanya akan membuang-buang waktuku. Li Qiye berkomentar sambil bersantai dengan kedua tangan di belakang punggung. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dia tidak memiliki aura angkuh yang ditemukan pada banyak orang lain dengan pose santai ini. Namun demikian, mereka yang berada di belakangnya merasakan jantung mereka membeku. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, apalagi menatap lurus ke arahnya. Mendominasi, tak terpecahkan, unik kata-kata ini tidak cukup untuk menggambarkan dia yang tampaknya adalah penguasa sistem panjang umur, makhluk di atas segalanya. Sama seperti di Insane Court, Pilking berkomentar dengan emosi. Li Qiye telah mengendalikan pengadilan gila saat itu dan sekarang giliran umur panjang. Pilking tidak tahu bagaimana Li Qiye melakukannya, tapi dia berpikir bahwa sage panjang umur telah mengambil langkah yang tepat dengan menyerahkan posisi murid pertama kepadanya. Tembok ilahi perlahan naik, menampilkan kumpulan kuil lagi. Berdengung, sinar cahaya membubung ke depan membawa afinitas yang abadi. Keilahian ini dapat bertahan dalam waktu ujian. Sinar-sinar ini diikuti oleh lingkaran cahaya yang terus berputar, seolah-olah menciptakan dunia besar dengan galaksinya sendiri dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada sebuah pusat, awal dari dunia ini dan akhir dari segalanya. Ledakan. Waktu tiba-tiba berkumpul, era demi era, 1 miliar tahun berlalu dalam 1 detik. Satu sosok yang sedang bermeditasi muncul di momen yang mempesona ini. Dia adalah pusat dunia ini dan galaksi berputar di sekelilingnya. Itu adalah seorang lelaki tua, terbukanya matanya membuat semua makhluk gemetar. Nenek kakek, para ahli di ibu kota abadi semuanya berlutut,
sama dengan para petinggi dan leluhur. Bahkan kaisar yang berada di pondok alkimia pun berlutut, merasa sangat emosional. Tuan tua yang abadi, De Unteteret mengenali pria itu. Para perwakilan menarik napas dalam-dalam dan melihat penampakannya tidak dapat dipercaya. Dia Qianyu. Salah satu dari mereka dengan tenang berkata, tidak hanya dia masih hidup, dia masih berada di silsilah segudang, bukan silsilah kekaisaran. Berapa banyak sumber daya yang digunakan Evergreen untuk bahan bakarnya? Nenek-nenek di sini sangat ketakutan, saya tidak percaya dia masih di sini. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa loyalis merasa putus asa dan menghentikan kita menghentikan. Para pemegang kekuasaan menimbulkan reaksi sebaliknya, tidak ada yang lebih baik dari ini, nenek moyang lama yang abadi masih ada. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan orang-orang besar di silsilah segudang pun akan bergidik mendengar nama He Qianyu. Ini adalah salah satu nenek moyang terkuat dari abadi, penguasa kaisar sejati Li Feijuel. Sebagai seorang yang abadi, dia berdiri di level yang sama dengan banyak kaisar sejati. Ascender di tingkat ke-9 tidak akan berani melawan kaisar sejati, mungkin hanya kaisar tingkat rendah. Ini tidak berlaku untuk yang abadi. Mereka bisa melawan kaisar yang lebih kuat. Tuan tua yang kekal cukup kuat. Ditambah lagi, dia bergengsi karena menjadi penguasa kaisar sejati. Hal ini membuatnya memerintah cukup lama pada zamannya. Sebagian besar percaya bahwa keberadaan seperti dia akan memasuki kerajaan silsilah seperti semua kaisar sejati. Tujuan mereka adalah silsilah kekaisaran atau bahkan silsilah abadi. Kebanyakan orang abadi akan mencari cara untuk memasuki wilayah silsilah daripada berlama-lama di sini. Alasannya sangat sederhana, mereka bisa hidup lebih lama di Imperial, dan terlebih lagi di Immortal Lineage. Aspek khusus ini adalah hal lain yang membuat kaisar lebih unggul dari dewa sejati. Jauh lebih mudah bagi seorang kaisar untuk naik ke dunia yang lebih tinggi. Mengingat periode awal yang sama, mereka bisa mencapai silsilah abadi sementara yang abadi hanya berhasil mencapai silsilah kekaisaran. Elder Lord yang kekal tentu saja adalah seorang yang abadi yang kuat. Jika dia berada di silsilah kekaisaran, dia bisa hidup lebih lama bahkan dalam kondisi hibernasi. Vitalitasnya akan melemah lebih lambat. Itu sebabnya semua orang terkejut karena dia masih berada di silsilah kekaisaran. Itu menunjukkan betapa besarnya sumber daya yang harus dihabiskan kerajaan abadi untuk mempertahankannya. Tentu saja, ini mungkin layak dilakukan hanya untuk menjaga agar yang abadi tetap ada. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa kerajaan ini begitu percaya diri untuk mengambil alih. Yang abadi ini adalah kartu terbesar mereka, gerakan mematikan mereka melawan Longevity Valley. Jika lembah panjang umur tidak memiliki yang abadi, maka ia tidak akan bisa menghentikan Tuan Tua. Kekal akan mampu melakukannya dengan pasti. Salah satu leluhur klan berkomentar, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang makhluk abadi di sekitar lembah. Tentu saja, sekte ini telah menghasilkan banyak tetapi mereka sudah masuk ke silsilah kekaisaran. Mata Elder Lord yang kekal menyinari dunia saat dia duduk di sana, mengerahkan pengaruhnya terhadap seluruh sistem. Begitu banyak orang yang memiliki ilusi bahwa dia memiliki segalanya dalam genggamannya. Hal ini dapat dimengerti karena setelah mencapai tingkat kekuasaan, meskipun dia tidak sepenuhnya memiliki kitab panjang umur, dia memahami banyak manfaat hukum yang ditinggalkan oleh alchemy immortal. Jadi, dia tampak seperti pusat dari sistem, bukan lembah panjang umur. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dia memandang Li Qiye. Meski jarak keduanya sangat jauh, dia masih bisa melihat semuanya seolah-olah jarak mereka hanya beberapa inci. Keilahiannya mempengaruhi seluruh lokasi. Tidak buruk. Li Qiye masih tetap hangat, tidak peduli dengan yang abadi ini, seseorang sepertimu bisa memberiku pemanasan. Penonton menjadi tercengang. Semua orang di sini takut dengan reputasi tuan yang lebih tua. Beberapa bahkan sampai ke tanah tanpa berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Sayangnya, Li Qiye tidak peduli sama sekali. Sistem umur panjang sudah lama tidak menghasilkan seorang jenius seperti ini, yang mampu memahami kekuatan dan memahami kedalaman Dao nenek moyang. Menakjubkan, kata Tuan Tua, pujian yang begitu tinggi mengejutkan penonton. Hanya monster yang mampu memahami kekuatan suatu sistem, tidak heran kenapa dia bisa menjadi murid pertama lembah panjang umur.
Kira-kiranya yang lemah tidak menjadi masalah karena memiliki kemampuan ini akan membuatnya tidak terpecahkan, setidaknya dalam sistemnya sendiri. Murid seperti itu bukannya tidak pernah terdengar, meski sangat jarang. Itu berarti bakatnya berada pada level iblis dengan potensi tak terbatas. Sedikit saja, Li Qiye tersenyum. Tentu saja, Tuan Tua tidak mengetahui semuanya. Bagian mistik dari Li Qiye bukanlah kendalinya atas sistem, melainkan buah daunnya yang mampu menjalankan semua dao. Satu-satunya yang kamu perlukan adalah waktu untuk menjadi kaisar sejati. Mungkin ada peluang untuk berperan sebagai nenek moyang juga. Mata lelaki tua itu bersinar padanya. Kata-katanya sangat berarti karena dia pernah melatih kaisar sejati sebelumnya di Li Feijuan. Begitu banyak anak muda yang ingin mendapat pujian setinggi itu darinya. Mendapatkan pengakuannya merupakan prestise tertinggi, modal yang menguntungkan untuk masa depan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan gelombang takdir. Orang tua itu melanjutkan, sudah waktunya umur panjang berubah. Saya adalah seseorang yang memuja bakat dan memuja leluhur, jadi menyerahlah sekarang dan serahkan sistem pemerintahan resmi, saya jamin sekte Anda akan aman. Kata-katanya tenang tetapi isinya kuat dan dapat dipercaya. Jika dia berkata demikian, Longevity Valley pasti akan baik-baik saja. Reputasinya mengharuskan menepati kata-katanya. Dan jika kita tidak menyerah, Li Qiye mendengus. Kemudian lembah panjang umur akan berubah menjadi abu. Tuan tua perlahan berkata, cukup percaya diri, bukan? Hal ini membuat saya bersemangat untuk menguji dan melihat siapa yang sebenarnya dapat menghentikan saya. Li Qiye tersenyum. Yang mana tuan tua itu mengkonsolidasikan kepalanya, Anda memang luar biasa dengan penguasaan Anda atas sistem dan perlindungan fisik panjang umur. Ini cukup bagi Anda untuk menjelajahi sistem. Sayangnya, itu semua hanya bantuan dari luar. Lebih penting lagi, Anda tidak memiliki kendali atas sumber dao atau Anda tidak akan terganggu. Masuk akal, mengendalikan sumber dao akan menghasilkan lebih banyak kekuatan. Li Qiye menjawab. Dia belum mengendalikan sumber dao karena dia mengira itu hanya membuang-buang waktu. Kerajaan abadiku sendiri yang bisa menekanmu, dan dengan bergabungnya aku dalam pertarungan ini, hasilnya cukup jelas. Tuan yang lebih tua berbicara dengan sangat pasti. Pujilah Tuan Tua, semoga dia hidup dan memerintah selamanya. Para ahli dan nenek moyang kekal tiba-tiba menyatukan dan bahkan merayakannya. Pujilah Tuan Tua, semoga dia hidup dan memerintah selamanya. Para perampas kekuasaan di altar juga berlutut dan berteriak. Li Qiye mengabaikan suasananya dan berkata, semakin kuat musuh, semakin menarik perburuannya. Lagi pula, membunuh orang lemah hanya membuang-buang waktuku. Tidak takut adalah hal yang baik, namun pada tingkat tertentu, keberanian ini berubah menjadi ketidaktahuan. Tuan yang lebih tua memperhatikan dan berkata, bagaimana Anda bisa melihat pergerakan dunia ini? Bahkan jika Anda dapat mengalahkan saya dan mewakili lembah dalam kemenangannya atas kekal, ini tidak berarti Anda dapat memahami sistemnya di masa depan. Ada makhluk yang lebih kuat melihat negeri ini. Oh, adakah orang lain di atas yang menginginkan sistem ini? Sempurna, biarkan mereka datang agar aku bisa mengalami ciuman yang sesungguhnya. Aku akan membunuhku dari silsilah segudang hingga dunia atas. Bahkan jika silsilah abadi menghalangiku, aku akan menyingkirkan semua penduduknya jika perlu. Li Qiye memutar. Siapa yang berani melanjutkan pembicaraan keterlaluan ini? Itu akan menyinggung dunia ketiga. Apakah dia melawan keinginan semua orang? Mereka merasa gila. Di Myriad Lineage, ada ketakutan yang meluas terhadap orang-orang dari Imperial, apalagi Immortal Lineage. Tapi sekarang, Li Qiye berkata bahwa dia akan membunuh semua orang di dunia atas. Pria itu tidak mungkin lebih gila dari ini. Tidak masuk akal. Tuan yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu benar-benar berpikir kamu tidak bisa dikalahkan hanya karena kamu bisa mengendalikan kekuatan panjang umur. Ada banyak master yang tersembunyi di dunia ini dan untuk silsilah kekaisaran, ada begitu banyak monster yang bisa membunuhmu dengan satu lambaian tangan. Daun Teteret memasang ekspresi serius, sepertinya Everstanding mendapat dukungan dari sumber eksternal, terutama dari Imperial Lineage. Dia menjadi khawatir setelah mengetahui hal ini. Yang Radiance adalah sistem terkuat di dunia ini. Jika sistem umur panjang gagal, mereka bisa menjadi korban berikutnya. Li Qiye tersenyum, tidak, kamu salah.
Belum lagi monster, aku bahkan bisa mengalahkan nenek-nenek moyang. Jadi sekarang, aku memberi kerajaanmu pilihan. Jatuhkan senjatamu dan menyerah atau aku akan mengakhirinya. Seperti yang disebut monster dari silsilah kekaisaran, jika mereka macam-macam denganku, aku akan menghancurkan semua klan mereka begitu aku naik ke sana. Anak bodoh, egomu tidak ada habisnya, salah satu leluhur di pihak abadi menyela dengan keras. Engah, Li Qiye meremukannya menjadi kabut darah. Pria itu tidak pernah punya kesempatan untuk melawan. Orang-orang di altar tiba-tiba teringat bahwa dia sedang diberdayakan oleh sistem saat ini. Membalasnya sama saja dengan mendekati kematian. Oleh karena itu, para penguasa kekuasaan perlahan mundur untuk menjaga jarak darinya. Mereka akan menunggu tuan yang lebih tua untuk merawat bocah ini. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke kematianmu, karena sepertinya itu adalah keinginanmu. Tuan yang lebih tua berkata Deng dingin, langkahmu yang tidak bijaksana hari ini akan mengakibatkan kehancuranmu dan lembah itu. Komentar terima ini membuat penonton merinding. Mereka sudah bisa melihat lembah itu ditenggelamkan oleh darah. Elder Lord yang abadi dan abadi sangat mengintimidasi. Kata-katanya tidak main-main, sehingga banyak yang tergerak. Semua mata tertuju pada Li Qiye, bertanya-tanya apakah dia bisa menghentikan tuan yang lebih tua. Jika tidak, maka lembah itu akan berakhir jika mereka tidak memiliki yang abadi juga. Li Qiye tidak menjadi marah, bagus, apakah kamu akan mati atau haruskah aku pergi ke sana untuk mengambil kepalamu? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu lembah. Mulailah momentumnya, tuan tua itu dengan dingin menyatakan. Dengan itu, istana kekuasaan abadi menyala. Puncak di sana terang menjadi dengan garis dao yang dipenuhi aura kaisar dan keabadian. Berdengung. Dengan kekuasaan istana sebagai pusatnya, lampu-lampu ini mulai menyebar ke seluruh kekal, tidak butuh waktu lama sebelum 10 juta mil wilayahnya diterangi garis-garis, berubah menjadi formasi besar. Selalu berusaha untuk mengembangkan tenaga sekarang, memasukkan fondasinya ke dalam campuran juga. Kegagalan akan menjadi akhir dari semuanya. Banyak pertengkaran di umur panjang yang mengejutkan. Kekal dibangun di atas fondasi dao umur panjang. Pencipta kerajaan ini membentengi wilayahnya dengan hukum jasanya. Orang bijak dari generasi selanjutnya juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, mereka mulai mempunyai landasan dan momentumnya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu bergantung pada umur panjang. Tindakan mereka selama ini berarti kehancuran segala sesuatu yang telah dilakukan nenek moyang mereka saat ini. Umur panjang akan jatuh. Nyanyian ini melanda seluruh kerajaan mereka. Semua murid, terlepas dari kuat atau lemahnya, mulai melafalkan lagu unik namun menakutkan ini. Untaian cahaya terpancar dari tubuh mereka dan menyatu dengan fondasi kerajaan mereka. Penghuni kerajaan ini menjadi tidak terpisahkan. Jika kekal jatuh, mereka juga akan berubah menjadi abu. 25 sosok muncul di kelompok kuil tempat tinggal tuan tua. Mereka adalah orang-orang tua yang berada di ambang kematian. Namun demikian, nyanyian mereka lebih keras dari siapapun, cahayanya lebih terang, hampir seperti matahari. 25 leluhur tertinggi. Ini adalah kartu terakhir dari abadi, nenek moyang terkuat mereka. Meskipun mereka tidak mendukung tuan tua abadi, mereka lebih unggul dari 36 penguasa naga. Mereka adalah pelopor yang dianugerahi gelar oleh kaisar sejati. Mereka memiliki status dan otoritas yang besar selain cukup perkasa, juga dikenal sebagai perisai terakhir dari kekal. Mereka tidak akan muncul kecuali tidak ada pilihan lain. Sekarang, Everlast menggunakan fondasi dan nenek moyang mereka. Seluruh kerajaan mereka bersatu hati dan pikiran. Kekal itu sangat ambisius, kemenangan atau kekalahan, tidak ada jalan kembali. Salah satu leluhur bergidik ketakutan. Murid-murid ini rela mati bersama kerajaannya demi kudeta ini. Kekuatan solidaritas sangat besar. Momentum kerajaan mereka melebar sehingga menimbulkan suara-suara keras. Elder Lord yang kekal perlahan-lahan mengambil piringan bundar yang aneh, menyerupai roda observasi atau kincir udara. Itu terbuat dari baja pemerintahan. Jari-jari roda semakin besar. Dari tengahnya sementara hook roda diukir dengan banyak permata kekaisaran. Permata ini telah disempurnakan oleh kaisar sejati sebelumnya. Roda itu sendiri diisi dengan batu asli terbaik. Baja kekalahan jenis ini hanya dapat ditemukan di atas. Seorang perwakilan mengenali materi tersebut.
Mata Unteteret berputar. Sistem Dao tidak dapat menemukan materi ini dengan mudah. Meskipun sektenya memiliki beberapa, Evergreen tidak cukup kuat untuk memiliki begitu banyak. Itu berarti ada seseorang yang membantu mereka. Seperti yang Tuan Tua katakan, ini bukanlah kudeta sederhana. Roda mulai berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Sinar yang terpancar darinya membuat jantung berdetak lebih cepat karena cahayanya gelap. Rupanya ini adalah kekuatan kegelapan. Momentum kekal terbuka sepenuhnya. Seluruh kerajaan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar ini. Kilatan petir melintasi langit, menyambar musuh manapun yang berani melangkah masuk. Setelah roda mencapai kecepatan yang tepat, ia mengambil bentuk yang sangat halus. Ruang di sekitarnya bergetar dan semua sinar hitam berkumpul di tengah-tengah roda. Dengan demikian, ruang angkasa runtuh dan digantikan oleh lubang hitam. Rune kini terbentuk di roda, menghubungkan alirannya dengan kegelapan. Ledakan, kekuatan seluruh kerajaan mengalir ke dalam lubang hitam. Itu mengerahkan semua kekuatan yang masuk tanpa gagal. Ukurannya bertambah dan berputar sebanding dengan kecepatan putaran roda, menjadi daya serap yang paling mengerikan. Akhirnya, ia menguasai seluruh kekuatan kerajaan. Hal yang luar biasa terjadi, lubang hitam itu mengalihkannya ke arah umur panjang. Sistem mempengaruhi dan terjadi gempa bumi di mana-mana. Orang-orang secara alami menjadi pucat. Perlu diingat bahwa sistem ini disempurnakan oleh alchemy immortal dan dilindungi oleh kekuatannya. Namun, saat ini masih bergetar karena kekuatan ini. Fondasi Dao dari sistem yang sedang diseret. Berdengung, ia membalas dengan mengaktifkan sinarnya sendiri. Daerah di sekitar kekal sangat mempesona. Ini adalah ukuran perlindungan otomatis dari umur panjang. Bersambung.